Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Nah, kali ini kita bakal share lagi mengenai soal TWK, terutama pada kebijakan pemerintah. Nah, seperti apa soalnya? Langsung kita ke soal nomor 1. Kalian juga bisa menjawab sendiri dan menghitung berapa banyak kesalahan dan benar kalian dalam menjawab soal ini untuk mengetahui kemampuan kalian menjawab soal CPNS nanti. Nomor 1. Tantangan bangsa Indonesia dalam menyongsong pasaran bebas Asia Pasifik 2020, terutama dengan upaya peningkatan titik-titik. A. Otonomi daerah seluas-luasnya. B. Peningkatan sumber daya energi perbaharuan. C. Peningkatan sumber daya manusia. D. Peningkatan ekspor ke luar negeri. Atau E. Peningkatan kerjasama dengan berbagai negara. Ya, tepat sekali jawabannya adalah yang C, yaitu peningkatan sumber daya manusia. Tantangan bangsa Indonesia dalam menyongsong pasaran bebas Asia Pasifik 2020 ini harus mendapatkan jawaban terutama dengan upaya peningkatan SDM melalui usaha yang pertama, otonomi pendidikan, 2. Peningkatan sarana dan pemberdayaan mutu pendidikan, 3. Peningkatan sarana dan sarana pendidikan, 4. Alokasi dana dalam dunia pendidikan. 2. Pemisahan kekuasaan yudikatif dan eksekutif guna mewujudkan lembaga peradilan yang bebas dan aktif, ciri utamanya dari A. Pemerintah di kantor, B. Pemerintah sosialis, C. Pemerintah autokrasi, D. Pemerintah demokrasi, atau E. Pemerintah Romawi. Tepat sekali, jawabannya adalah yang D, yaitu pemerintah demokrasi. Pemisahan kekuasaan yudikatif dan eksekutif guna mewujudkan lembaga peradilan yang bebas dan aktif sebagai ciri utama dari pemerintahan demokrasi. 3. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional ditunjukkan untuk A. Persatuan dan kesatuan bangsa, B. Pembangunan jangka panjang, C. Kedamaian dan keamanan dunia, D. Kemakmuran, atau E. Pertumbuhan ekonomi liberal. Iya, jawabannya adalah yang D, yaitu kemakmuran. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional ditunjukkan untuk kemakmuran. 4. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sekarang telah dijalankan pemerintah adalah Undang-Undang tentang Sistem Pemerintahan titik-titik. A. Dekonsentrasi, B. Desentralisasi, C. Otonomi daerah, D. Sentralisasi, atau E. Tugas pembantuan. Iya, jawabannya adalah yang A, yaitu dekonsentrasi. Berikut adalah pembahasannya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sekarang telah dijalankan pemerintah adalah Undang-Undang tentang Sistem Pemerintahan, yaitu dekonsentrasi, atau pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan istilah-istilah lain diantaranya adalah desentralisasi, itu adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sentralisasi adalah penyerahan wewenang kepada pemerintah pusat. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa serta pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Selanjutnya nomor 5. Salah satu pelanggaran hak asasi manusia di Jakarta tahun 1998 adalah terjadi pada peristiwa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di A. Taman Makam Pahlawan, B. Jembatan Kalikrasak, C. Jembatan Semanggi, D. Monumen Nasional, atau E. Jembatan Semanggi Raya. Tepat sekali, jawabannya adalah yang C, yaitu Jembatan Semanggi. Pelanggaran hak asasi manusia di Jakarta tahun 1998 adalah terjadi pada peristiwa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di Jembatan Semanggi. 6. Dampak buruk dari pelaksanaan otonomi daerah adalah A. Egoisme kependudukan, B. Etnosentrisme, C. Egoisme kewilayahan, D. Konsumerisme, atau E.
hedonisme. Ya, jawabannya lah yang C, yaitu egoisme kewilayahan. Dampak buruk pelaksanaan otonomi daerah ini adalah pada egoisme kewilayahan. 7. Kebijakan pembangunan nasional Indonesia diarahkan kepada A. Mencerdaskan kehidupan bangsa, B. Melindungi hak asasi manusia yang paling asasi, C. Manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, D. Manusia Indonesia seluruhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya, atau E. Perdamaian dunia dan politik antar bangsa. Tepat sekali jawabannya adalah yang C, manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Kebijakan pembangunan diarahkan pada manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. 8. Pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tanggung jawab A. Pemerintah pusat, B. TNI dan Polri pusat, C. TNI, D. Warga negara, atau E. Dewan Perdamaian PBB. Iya, jawabannya yang D, yaitu warga negara. Nah, pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dan negara ini menurut UUD 1945 menjadi tanggung jawab warga negara yang meliputi pemerintah, TNI dan Polri, TNI, dan masyarakat luar negeri. 9. Arah kebijakan pembangunan hukum antara lain menegakkan hukum secara konsisten, menjamin kepastian hukum. Untuk mewujudkan arah kebijakan ini terutama A. Perlunya penyempurnaan sarana dan prasarana peradilan yang memadai, B. Perlunya pembangunan hukum yang relevan dengan pembangunan dunia industri, C. Perlunya stabilitas sarana dan prasarana pertahanan negara, D. Perlunya fasilitas dan keseriusan upaya penertiban masyarakat bagi peradilan saja, atau E. Perlunya fasilitas hukum yang ketat dan memaksa. Iya, jawabannya lah yang A. Perlunya penyempurnaan sarana dan prasarana peradilan yang memadai. 10. Yang merupakan faktor internal pendorong suatu negara melakukan hubungan internasional adalah A. Adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang terancam, baik itu melalui kudeta atau dari intervensi negara lain. B. Ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat hidup sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain. C. Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara guna mewujudkan kerjasama yang produktif. D. Mewujudkan tatanan dunia baru yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan perdamaian. Atau E. Memperbaiki hubungan antar negara serta kerjasama ekonomi. Iya, jawabannya adalah yang A. Adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang terancam, baik itu melalui kudeta atau dari intervensi negara lain. Berikut adalah pembahasannya, di mana faktor pendorong hubungan internasional yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal ya. Di mana faktor internal ini adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang terancam, baik melalui kudeta atau dari intervensi negara lain. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu 1. Ketentuan hukum alam, bahwa suatu negara tidak dapat hidup sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain. 2. Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara guna mewujudkan kerjasama yang produktif. 3. Mewujudkan tatanan dunia yang baru yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan perdamaian. Nomor 11. Pembangunan jangka panjang atau PJP meliputi jangka waktu berapa tahun? A. 20 tahun, B. 10 tahun, C. 5 tahun, D. 15 tahun, atau E. 25 tahun. Ya, jawabannya adalah yang E, yaitu 25 tahun. PJP atau pembangunan jangka panjang merupakan arah dan strategi pembangunan jangka panjang yang meliputi jangka waktu 25 tahun. 12. Prinsip yang dipakai dalam politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali A. Mengikuti perkembangan arah konsentrasi global, B. Demokratis, C. Berorientasi pada kepentingan nasional, D. Anti kolonialisme, atau E. Bebas aktif. Tepat sekali jawabannya adalah yang D, yaitu anti kolonialisme. Politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut ini, yaitu mengikuti perkembangan arah konsentrasi global, demokratis, berorientasi pada kepentingan nasional, dan bebas aktif. Sedangkan yang bukan itu berarti jawaban yang D. 13.
Sifat politik luar negeri yang bebas dan aktif berawal dari konsepsi Wakil Presiden Muhammad Hatta dalam pidatonya yang berjudul A. Membangun dunia kembali, B. Jalannya revolusi kita, C. Manipul Uzbek, D. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, atau E. Mendayung di antara dua kerang. Tepat sekali jawabannya adalah yang B, yaitu jalannya revolusi kita. Nah, sifat politik luar negeri yang bebas dan aktif ini berawal dari konsepsi Wakil Presiden Muhammad Hatta dalam pidatonya yang berjudul Jalannya Revolusi Kita, yang berisikan tentang proses berjalannya atau revolusi bangsa. 14. Kebijakan politik Orde Baru yang dianggap melanggar HAM adalah A. APBN yang disusun oleh Presiden tanpa didampingi DPR, B. Pembuatan undang-undang pengelolaan daerah oleh pusat, C. Pengangkatan anggota DPR dari fraksi ABRI, D. Pelaksanaan pemilu yang seadanya, atau E. Pembatasan partai politik beserta pemilu. Iya, jawabannya adalah yang E, yaitu pembatasan partai politik beserta pemilu. Nah, kebijakan politik Orde Baru yang dianggap langgar HAM ini adalah pembatasan partai politik peserta pemilu, yang hanya berjumlah 3 partai politik yang berkuasa. Nah, sedangkan adanya partai-partai kecil belum diakui oleh negara. 15. Turunnya Soeharto dari jabatan Presiden Indonesia ditandai dengan pidato pengunduran dirinya yang berlangsung pada tanggal A. 21 Mei 1998, B. 20 Mei 1998, C. 19 Mei 1998, D. 13 Mei 1998, atau E. 12 Mei 1998. Iya, jawabannya adalah yang A, yaitu 21 Mei 1998. Turunnya Soeharto dari jabatan Presiden Indonesia ditandai dengan pidato pengunduran dirinya yang berlangsung pada tanggal 21 Mei 1998. Dengan meninggalkan banyak utang dan kesemrautan politik yang ada di Indonesia. 16. Kebijakan politik Orde Baru di bidang ekonomi yang bersifat positif bagi rakyat adalah A. Pengawasan yang ketat terhadap perekonomian, B. Maraknya pemalakan dan penebangan hutan, C. Privatisasi BUMN, D. Masuknya para investor asing di Indonesia, atau E. Revolusi hijau. Tepat sekali jawabannya adalah yang E, yaitu revolusi hijau. Kebijakan politik era Orde Baru di bidang ekonomi yang bersifat positif bagi rakyat adalah revolusi hijau, yaitu suatu bentuk revolusi dalam bidang pertanian yang sangat menguntungkan rakyat karena petani memiliki kesempatan dalam pengembangan potensi pertanian mereka. 17. Kebijakan politik dalam negeri pada era demokrasi terpimpin adalah A. Memusuhi Malaysia sebagai kepanjangan tangan dari neokolonialis, B. Mencetuskan ideologi Nasakom, C. Condong ke blok barat, D. Politik tidak memihak, E. Menganut politik bebas dan aktif. Tepat sekali jawabannya adalah yang D, yaitu politik tidak memihak. Pada era demokrasi terpimpin menganut kebijakan politik dalam negeri yang memutuskan untuk tidak memihak antara blok barat dan blok timur atau disebut non-blok. 18. Program pemberdayaan lembaga peradilan dan berbagai lembaga penegak hukum saat ini bertujuan untuk A. Mewujudkan upaya perdamaian dunia, B. Mewujudkan kecerdasan bangsa, C. Melindungi segenap bangsa Indonesia, D. Memajukan kesejahteraan umum, atau E. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Tepat sekali jawabannya adalah yang E, yaitu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Program pemberdayaan lembaga peradilan dan berbagai lembaga penegak hukum saat ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. 19. Otonomi daerah memberikan kewenangan luas mencakup hampir seluruh bidang pemerintahan melalui titik-titik kecuali A. Agama dan peradilan, B. Moneter dan fiskal, C. Pertahanan keamanan, D. Keuangan antar daerah, atau E. Politik luar negeri. Jawabannya adalah yang D, yaitu keuangan antar daerah. Berikut adalah pembahasannya. Nah, kebijakan nasional yang dapat ditangani oleh pemerintah pusat itu meliputi agama, peradilan, moneter dan fiskal, pertahanan keamanan, politik luar negeri, perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, dan pendayagunaan sumber daya alam. Sedangkan keuangan antar daerah ini merupakan kebijakan dari pemerintah daerah. Selanjutnya nomor 20.
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil, serta sehat jasmani dan rohaninya. Nah, pertanyaan tersebut merupakan dasar pendidikan nasional yang terulang dalam A. TAP MPR nomor 1 garis miring MPR 1993, B. TAP MPR nomor 2 MPR 1993, C. TAP MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 1993, D. TAP MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1993, atau E. TAP MPR nomor 5 garis miring MPR garis miring 1993. Ya, jawabannya lah yang B, yaitu TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1993. Pertanyaan pada soal tertuang dalam TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1993. 21. Dalam SK Menpan tentang kenaikan pangkat nomor 26 tahun 1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru, kenaikan pangkat guru tersebut menggunakan sistem A. Kenaikan sistem berjangka, B. Kenaikan sistem kredit, C. Kenaikan sistem manunggal, D. Kenaikan sesuai masa jabatan, atau E. Kenaikan sesuai masa kerja. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu kenaikan sistem kredit. Dalam SK Menpan tentang kenaikan pangkat nomor 26 tahun 1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru, kenaikan pangkat guru tersebut menggunakan sistem kenaikan sistem kredit. 22. Dalam prinsip desentralisasi dan manajemen GBHN tahun 1999 sampai 2004, serta kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas, yang menjadi prinsip tersebut adalah A. School-based management and community-based participation, B. School-based management and community-based organization, C. School-based management and community-based coordination, D. School-based management and community-based statement, atau E. School-based management and community-based coalition. Ya, jawabannya lah yang A. Dalam prinsip desentralisasi dan manajemen GBHN tahun 1999 sampai 2004, serta kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas, yang menjadi prinsip tersebut adalah School-based management and community-based participation. School-based management and community-based participation. 23. Kekuatan industri yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat. Pertanyaan tersebut merupakan isi dari A. Repelita 1, B. Repelita 2, C. Repelita 3, D. Repelita 4, atau E. Repelita 5. Ya, jawabannya lah yang E, yaitu Repelita 5. Repelita 1 itu mengenai sektor pertanian dan industri mendukung sektor pertanian. Repelita 2 mengenai tentang sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita 3, pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku jadi. Repelita 4, pertanian swasembada tingkatan industri yang menghasilkan industri. Sedangkan Repelita 5, kekuatan industri yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat. 24. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah undang-undang yang mengatur tentang A. Pengelolaan lingkungan hidup, B. Penataan ruang, C. Sistem perencanaan pembangunan nasional, D. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, atau E. Rencana strategi Kementerian Lembaga Departemen Kehutanan. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah undang-undang yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 25. Arah kebijakan pembangunan hukum antara lain menegakkan hukum secara konsisten, menjamin kepastian hukum. Untuk mewujudkan arah kebijakan ini yang diperlukan adalah A. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, B. Manajemen dalam hukum, C. Perbaikan dan penyempurnaan sarana dan prasarana peradilan yang memadai, D. Peradilan yang adil dan tidak memihak, atau E. Aparat penegak hukum yang bersih dan bertanggung jawab. Iya, jawabannya adalah yang C. Perbaikan dan penyempurnaan sarana dan prasarana peradilan yang memadai. Arah kebijakan pembangunan hukum antara lain menegakkan hukum secara konsisten, menjamin kepastian hukum. Untuk mewujudkan arah kebijakan ini diperlukan adanya perbaikan dan penyempurnaan sarana dan prasarana peradilan yang memadai. Nah, ini merupakan 25 soal TWK. Nanti kita akan lanjut ke part 2
soal nomor 26 sampai 50. Nah, untuk skornya kalian udah benar berapa nih? Coba komen di bawah ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.